Halo semua. Jadi sekitar 1,5 tahun yang lalu saya beli tablet ini ya. Ini adalah A8 with S Pen Samsung. Jadi dia ada S Pen-nya. Saya beli 1,5 tahun yang lalu, saya beli second ya. Setelah itu 1 tahun yang lalu, 6 bulan kemudian ya, sekitar 6 bulan, 7 bulan kemudian, saya beli ini ya. Ini adalah Advan Sketsa 2. Jadi waktu itu keluar ini ya, harganya dua setengah, kalau nggak salah 2,5 juta. Dapat keyboard dan dapat stylus juga. Jadi ini adalah tablet kedua saya. Terus tidak berhenti di situ. Sekitar 4 bulan yang lalu, 4-5 bulan yang lalu, saya beli lagi. Ini adalah Samsung S6 Lite, S6 Lite ya. Ini adalah tablet ketiga saya ya. Dan saya beli semua tablet ini tujuannya adalah untuk tentu saja untuk meningkatkan produktivitas, untuk kerja terutama, juga mungkin untuk entertainment juga, untuk media. Tapi bisa saya bilang ya, itu keputusan yang salah. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin beli tablet dan belum punya tablet, um, kayaknya nggak perlu deh beli tablet. Oke, saya akan coba jelaskan alasannya pelan-pelan ya. Menurut saya itu yang pertama itu adalah aplikasi yang ada di tablet itu aneh gitu ya menurut saya. Jadi nggak bener-bener bisa saya gunakan dengan maksimal karena versi tablet dari aplikasi-aplikasi yang saya biasa gunakan di handphone saya itu tidak bekerja, menurut saya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Em, yang paling gampang mungkin kita bisa lihat YouTube ya. Oke, kita lihat YouTube. Kalau lihat di handphone saya, bisa dilihat di sini. Em, Kalau kita lihat di subscription saya, jadi ini kan channel yang saya subscribe ya, saya ikuti, dan di tab subscription yang ada di sini, di sebelah sini ya. Dan tentunya saya bisa melihat semua channel update-nya apa aja di hari itu dan selanjutnya seperti apa ya. Tapi kalau saya menggunakan tablet, itu yang terjadi itu tampilannya itu aneh banget ya. Tampilannya menurut saya tuh awkward gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi di sebelah, jadi hampir separuh dari layar itu digunakan untuk daftar dari channel yang saya ikuti. Dan ini menurut saya sangat-sangat mengganggu ya, karena saya nggak perlu lihat ini, dan saya nggak pernah lihat ini di handphone saya gitu ya. Saya cuma perlu pingin lihat yang di sebelah kanan. Dan tentunya karena yang di sebelah kanan ini ya, daftar videonya ini kepotong hampir separuh, jadi untuk melihat judulnya dan lain sebagainya itu jadi kurang nyaman gitu ya. Oke, yang kedua adalah masalah full screen. Saya banyak menggunakan handphone tentunya dengan menggunakan orientasi seperti ini ya, orientasi portrait seperti ini. Kalau saya melihat sebuah video seperti ini, dan saya ingin melihat secara full screen, saya akan ganti ke full screen seperti ini ya. Oke, dan otomatis dia akan menjadi landscape dan menjadi full menggunakan seluruh layarnya. Tapi yang terjadi ketika saya menggunakan um, tablet saya, misalnya saya pilih satu alam video seperti ini, dan saya full screen kan, yang terjadi itu tampilannya seperti ini, nggak langsung ke landscape. Dan kalau misalnya saya menggunakan orientasinya memang saya lock di portrait, keluarnya jadi seperti ini. Padahal saya pinginnya lihat tentunya ya, kalau kita pingin full screen, eh, ngapain sih kita, ya developernya tuh mikir apa sih? Kalau kita menggunakan tablet ya, menggunakan device apapun deh, kalau kita pingin full screen, masa sih kita ingin melihat dua bar yang sangat besar sekali di atas dan di bawah seperti ini? Kenapa nggak langsung di full screen seperti di handphone gitu kan? Dan ini nggak cuma aplikasi ini ya, aplikasi Prime Video juga sama. Walaupun Netflix masih nggak masalah ya, kalau di Netflix kita play video otomatis dia akan berubah menjadi landscape. Jadi sebenarnya kan Netflix tahu yang benar tuh seperti apa.
Tapi developer lain misalnya di YouTube, Prime Video, dan beberapa aplikasi lainnya itu sangat-sangat uh, aneh gitu ya menurut saya. Oke, saya coba untuk menggunakan mencari solusi dari permasalahan ini. Mungkin tablet itu memang gunanya bukan seperti handphone. Kalau handphone memang kita kan pasti menggunakannya secara defaultnya pasti menggunakan orientasi potret kan ya. Oh mungkin nih saya mikirnya mungkin kalau menggunakan tablet itu harusnya defaultnya itu bukan portrait. Mungkin defaultnya yang benar itu adalah landscape. Oke deh, saya akan coba em, menggunakan orientasi landscape secara defaultnya. Saya lock di landscape dan saya menggunakan ini selama beberapa hari, beberapa minggu. Tapi walaupun dengan menggunakan landscape seperti ini itu menyelesaikan masalah di video, tapi kan saya utamanya menggunakan ini kebanyakan untuk kerja, untuk riset, misalnya untuk Google dan lain sebagainya. Misalnya saya buka aplikasi, misalnya browser, dan saya mau riset sesuatu, ketika saya berusaha untuk mencari sesuatu dan mengetikkan kata itu di text box ya, sama seperti handphone kita juga. Kalau kita menggunakan orientasi landscape, itu hampir semua layarnya ketika kita ngetik, itu ketutup sama keyboardnya ini. Dan ini jadi sesuatu yang nggak menyenangkan ya. Ini sebuah, iya, maksudnya kayak jadi maju kena, mundur kena gitu ya. Jadi mau ke kiri kena, ke kanan kena. Jadi mau dibuat potret kalau untuk media salah, mau dibuat landscape untuk produktivitas salah, tapi masih ada solusinya. Solusinya adalah menggunakan keyboard eksternal. Misalnya di tablet um, ini ya, Advanced Sketsa. Nggak saya pasang sih ini. Cuman ya di Advanced Sketsa itu ada bawaannya keyboardnya. Dan memang untuk setiap tablet apapun, setiap asal support Bluetooth, kita bisa menggunakan keyboard Bluetooth ya, tablet tersebut. Dan masalahnya dengan menggunakan keyboard Bluetooth, dengan misalnya dikasih stand gitu ya, um, saya kan nggak hanya menggunakan tablet ini untuk ngetik aja, tapi kadang saya butuh untuk mencatat dengan menggunakan S Pen. Dan kalau kita posisinya berdiri seperti ini, tentunya kita nggak bisa mencatat dengan nyaman. Lebih nyaman kalau posisinya itu tiduran atau naik sedikit gitu ya. Dan tentunya nggak ada keyboard yang mengganggu. Dan itu jadi jadi serba salah semua menurut saya. Dan saya nggak bisa menemukan angle yang pas sekali untuk menggunakan tablet ya, untuk semua hal yang saya pingin lakukan dengan menggunakan tablet. Dan pertanyaannya lagi adalah, kalau kita sudah menggunakan, kita harus membawa keyboard setiap kali kita mau menggunakan tablet dengan maksimal, terus kenapa nggak langsung bawa laptop aja sekalian gitu ya, kayak nanggung gitu. Karena laptop kan memang didesain memang untuk menggunakan keyboard dan menggunakan trackpad, dan memang softwarenya memang dioptimasi untuk itu ya, nggak seperti uh, Android maupun iPad ya, yang memang sebenarnya lebih banyak didesain untuk touchscreen-nya. Jadi ya, jadi serba salah ketika dipakai. Jadi menurut saya nggak harus pakai um, tablet seperti ini. Menurut saya ini adalah produk yang bisa dibilang agak sedikit aneh ya. Jadi mau dipakai dengan maksimal itu jauh lebih sulit dan lebih tidak nyaman ya. Dan jauh lebih nyaman dengan menggunakan simple aja, menggunakan laptop aja, dan juga menggunakan handphone kita. Dan menurut saya itu adalah sudah combo yang paling pas. Jadi menurut saya kesalahan saya itu berharap terlalu banyak kepada tablet ya. Jadi saya kan pinginnya menggunakan tablet itu menjadi device yang super gitu ya, lebih bagus daripada handphone saya dan lebih portable daripada laptop saya. Tapi sebenarnya tablet itu ya hanya tablet aja gitu ya. Dan menurut saya yang paling pas itu adalah menggunakan tablet untuk satu hal aja atau dua hal aja gitu ya. Dan solusi yang saya pakai saat ini itu saya jadinya hanya menggunakan ini ya.
art sketsa 2 saya sudah saya kandangkan di laci. S6 Lite saya sekarang dipakai oleh anak saya untuk gambar-gambar gitu. Dan sekarang saya kembali menggunakan A8 with S Pen dan hanya saya pakai untuk mencatat saja. Jadi ini bisa dibilang hanya saya gunakan sebagai pengganti kertas. Dulu kemana-mana saya memang di tas saya selalu ada kertas HVS atau buku dan pulpen, dan sekarang saya menggunakan tablet ini sebagai penggantinya. Tapi bisa dibilang saya nggak pakai ini untuk nonton YouTube, saya nggak pakai ini untuk entertainment, saya nggak pakai ini untuk produktivitas, untuk ngecek email dan lain sebagainya. Untuk kerjaan seperti itu, saya gunakan laptop saya untuk nonton video on the go ya, di jalan dan lain sebagainya. Saya gunakan handphone saya, dan tablet saya hanya saya gunakan untuk satu fungsi aja, adalah untuk mencatat dan sebagai pengganti pulpen dan kertas. Oke, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.